Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifah Fatusania. Saya dari 1 PAID. Di sini saya akan menjabarkan jawaban dari beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apa itu paham radikal? Paham radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan. Adapun radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan atau pergantian secara ekstrim terhadap suatu sistem masyarakat hingga ke akarnya pada salah satu masalah sosial yang menghantui kehidupan masyarakat di Indonesia dan dunia. Adanya globalisasi menjadi salah satu pemicu munculnya paham atau ideologi radikalisme, baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Selanjutnya adalah indikator atau tanda-tanda terpapar paham radikal. Salah satunya adalah yang pertama, memiliki sifat yang kaku dan menganggap pemikirannya benar sendiri. Yang kedua adalah fanatik dan mengklaim kebenarannya hanya miliknya. Yang ketiga adalah mereka yang secara mudah dan gampang mengkafirkan orang meskipun orang tersebut adalah muslim. Yang selanjutnya, cenderung menerapkan syariat agama secara paksa melalui kekerasan. Selanjutnya adalah antisosial. Kemudian orang tersebut menjadi emosional ketika bicara soal politik dan agama. Lalu anti Pancasila dan intoleransi terhadap perbedaan dan keragaman. Adanya perubahan besar dari sikap norma sehari-hari merupakan sikap tersebut perubahan sikap tersebut seperti menarik diri dari hubungan sosial, memaksakan keyakinan tertentu hingga melakukan aksi kriminal, eksklusif dan sikap yang lebih memilih menjalani kehidupan sendiri dan menutup diri dari pemahaman yang lain. Revolusioner atau sikap yang cenderung mendukung perubahan dan menggunakan kekerasan demi mencapai tujuannya. Adapun tanda-tanda yang dapat dilihat dari responnya terhadap kondisi yang terjadi. Selanjutnya, tindakannya diekspresikan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan kekerasan. Penganut radikalisme cenderung menggunakan agama yang berpengaruh dalam strategi yang dijalankan. Mereka cenderung beranggapan bahwa pihak yang memiliki pandangan berbeda dikatakan bersalah. Paham radikalisme dapat tersebar dan membuat individu memilih untuk bergabung dengan gerakan dan kelompok terorisme. Lalu, bagaimana implikasi radikalisme terhadap kehidupan beragama dan berbangsa? Di sini saya akan menjelaskan implikasi radikalisme terhadap kehidupan berbangsa. Yang pertama adalah salah satunya dengan terjadinya teror dan kekerasan yang menimbulkan keresahan bahkan ketakutan dalam masyarakat. Bisa juga menimbulkan konflik horizontal atau vertikal. Konflik semacam ini akan terjadi ketika ada individu atau kelompok yang melakukan tindakan dan berdampak mencegah, menahan, atau menyulitkan kelompok lain. Inilah yang kemudian disebut pertentangan. Maka harus dilakukan analisis untuk menelaah apakah konflik tersebut mengandung kekerasan atau tidak. Analisis ini akan menghantarkan pada pemahaman bahwa konflik dengan kekerasan sudah termasuk teror, sehingga dapat disebut dengan radikalisme. Akan tetapi, pemahaman itu harus sesuai dengan konteks masing-masing dan bagaimana menanggapi konflik terkait kekerasan yang terjadi. Lalu, implikasi radikal terhadap kehidupan beragama. Implikasi radikal terhadap kehidupan beragama terdapat dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dari umat Islam karena adanya penyimpangan norma agama dengan pemahaman agama yang totalistik, sempit, dan formalistik yang bersikap kaku dalam memahami konsep agama. Paham ini memandang agama dari satu arah, yaitu tekstual, tanpa melihat dari sumber lain. Faktor yang kedua adalah berasal dari kondisi eksternal di luar umat Islam yang menjadi pendukung untuk melakukan penerapan syariat Islam dalam sendi-sendi kehidupan. Kemudian, saya akan menjelaskan konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme. Salah satunya adalah dengan cara pendekatan terhadap lingkungan sekitar di semua level pemerintahan yang diyakini efektif dalam mencegah radikalisme. Karena radikalisme berkeinginan untuk mengubah atau mereformasi tatanan politik masyarakat, sebuah realisi yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan sosial, sendi-sendi bangsa dan negara, menciptakan kekerasan sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sah. Adapun konsep lain yaitu yang pertama tawasud atau moderat. Konsep ini mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk melaksanakan suatu aktivitas, tetapi sebebas apapun manusia masih dibatasi oleh kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah tawazun atau keseimbangan. Konsep ini mengajarkan bahwa manusia dalam memandang suatu realitas tidak boleh bersifat ekstrem,
baik ke kiri ataupun ke kanan. Yang ketiga adalah i'tidal atau keadilan. Konsep ini mengajarkan bahwa di antara sesama muslim harus saling memberikan kepercayaan dan yang dibangun harus memberikan peran secara proporsional. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah tatoruf atau universalisme. Konsep ini mengajarkan setiap manusia agar lebih mengedepankan pemahaman Islam yang bersifat universal atau global. Selanjutnya adalah konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme, yaitu dengan melakukan penindakan terhadap kelompok-kelompok radikal yang telah menggunakan cara-cara melawan hukum seperti kekerasan, hingga melakukan penyerbuan terhadap kelompok-kelompok radikal yang sedang menjalankan aksinya. Memang, tindakan represif untuk mengatasi masalah radikalisme perlu dihindari. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa tindakan represif tidak boleh digunakan sama sekali. Cara-cara represif untuk menyelesaikan masalah radikalisme perlu dibatasi. Selain untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekerasan untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan kelompok radikal juga tidak efektif untuk menjawab permasalahan dan belum dapat mencegah kejadian serupa untuk berulang. Adapun konsep lain yaitu dengan memperkuat pola jaringan kerjasama internal sekolah dan jaringan eksternal antara sekolah dengan masyarakat dan orang tua siswa, dan melakukan langkah-langkah strategis dan teknis untuk menyusun peraturan tentang pelindungan agar tidak mudah memperoleh perlakuan yang diskriminatif ancaman dari pihak manapun. Selanjutnya adalah, apakah agama Islam mempunyai geologi moderat? Ya, Islam mempunyai geologi moderat. Jamhari Makruf mendeskripsikan Islam moderat sebagai sebuah nilai dalam gerakan Islam yang menjunjung demokrasi. Demokrasi ini merujuk pada tulisan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu salah satu pemikir muslim yang paling berpengaruh di Indonesia. Gus Dur menyatakan bahwa gerakan Islam moderat idealnya menjamin kemurnian ideologi nasional dan kesatuan konstitusi. Karakteristik gerakan Islam moderat bertumpu pada nilai-nilai kebudayaan dan agama, di mana nilai-nilai tersebut yang akan dikembangkan untuk mendukung pembangunan negara. Selanjutnya adalah regulasi terkait moderasi beragama Islam. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dan konteks keberagaman dan dalam segala aspek baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual, bukan secara tekstual. Artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyak kultur, budaya, dan adat istiadat. Moderasi Islam ini dapat menjawab berbagai problematika dalam keagamaan dan peradaban global. Yang tidak kalah penting bahwa Muslim moderat mampu menjawab dengan lantang disertai dengan tindakan damai dengan kelompok berbasis radikal, ekstremis, dan purital yang melakukan segala halnya dengan tindakan kekerasan. Dan yang terakhir, saya akan mendeskripsikan urgensi mata kuliah pendidikan moderasi Islam yang saya rasakan. Menurut saya, urgensi terkait moderasi beragama bagi mahasiswa adalah agar beragamnya mereka di kampus dapat diimplementasikan dengan cara mengambil jalan tengah atau moderat, tidak mudah mengotak-atik kelompoknya, dan tidak mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Pentingnya sikap moderasi bertujuan untuk membiasakan dalam menjalankan Islam yang moderat, yakni sikap umat Islam yang saling menghargai perbedaan dan menyadari perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, mengajarkan tentang moderasi Islam agar berpandangan dan bersikap beragamnya mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.